jurnal KUHP. Ada di ini. Jurnal KUHP. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan jurnal KUHP. Kita sekarang ada di kantor Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon. Nah, ini beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait apa yang ada di Dinsos, dan topik kali ini yang akan kita bahas adalah keberlanjutan pembangunan gedung dinas sosial agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Oke, langsung saja, kita nggak lama-lama, langsung kita tanya jawab dengan Kepala Dinas Kota Cilegon. Baik Pak, pertama mungkin bisa kenalan dulu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Haji Daman Huri, MSI, yang sekarang ini sedang melakukan live streaming ya dengan jurnal KUHP yang sekarang ada di Dinas Sosial Kota Cilegon. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan tugas kita, pengabdian kita terhadap masyarakat Kota Cilegon. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang memang masyarakat ingin tahu ya, beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait keberlanjutan pembangunan gedung dinas sosial yang kemarin baru saja dilaksanakan ya, pembangunannya sudah sekitar berapa bulan yang lalu itu ya Pak ya. Nah, ini kita masyarakat ingin tahu sejauh mana keberlanjutan pembangunan gedung dinas sosial Kota Cilegon akan meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu, merasa bersyukur kepada Allah SWT dengan terrealisasinya gedung dinas sosial Kota Cilegon yang baru, yang alhamdulillah sudah kami tempati kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan. Sejak pertengahan bulan puasa kita sudah tempati di gedung yang baru. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Cilegon yang sudah merealisasikan daripada gedung dinas sosial Kota Cilegon ini, yang alhamdulillah pada saat ini sudah kami pakai untuk pelayanan terhadap kepada masyarakat. Namun demikian, perlu kita ketahui bersama bahwa yang terbangun pada saat ini adalah gedung utama untuk pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang memang perlu dilanjutkan pembangunannya. Karena memang kalau kita melihat dari depan jalan, pemagarannya belum ada, kemudian juga sarana perparkiran juga belum sempurna. Oleh sebab itu mudah-mudahan ada keberlanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung dinas sosial Kota Cilegon yang pada saat ini yang sudah kami tempati. Baik Pak, untuk langkah strategis yang akan ditempuh untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung gedung dinas sosial yang baru dibangun, apa langkahnya Pak? Kira-kira ini dari beberapa poin yang sebutkan tadi, kan ada yang belum, itu rencana Bapak seperti apa Pak? Yang pertama memang
seyogianya memang kami mengusulkan terlebih dahulu ya, langkah pertama kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Wali Kota Cirebon, wabil khusus mungkin kepada Bapak Litbang Kota Cirebon untuk segera merencanakan keberlanjutan pembangunan. Namun yang saya dengar di tahun 2025 ini, insya Allah untuk pemagaran termasuk juga pemasangan tempat perparkiran itu akan dilaksanakan, informasinya seperti itu, oleh Dinas PUPR Kota Cirebon yang memang keberlanjutan daripada pembangunan sebelumnya. Namun memang juga masih ada beberapa sarana prasarana yang perlu penunjang, yang perlu segera juga direalisasikan, karena masih ada beberapa teman-teman kita, terutama dari Tagana, TRC, PKH pendamping, kemudian dari PSKS juga yang belum mendapatkan ruangan secara terpisahnya, termasuk juga yaitu untuk gudang daripada penyiapan logistik untuk buffer stock yang ada di Dinas Sosial Kota Cirebon. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan respon dan tanggapan. Tujuan dan maksudnya adalah supaya memang pelayanan terhadap kebutuhan daripada masyarakat Kota Cirebon yang melakukan pelayanan di Dinas Sosial Kota Cirebon segera bisa terlayani dengan baik. Di sini ada pertanyaan dari masyarakat dengan akun ASTLS Indonesia 01. Emang di mana sih yang baru? Kantornya di mana kira-kira? Oh iya. Kantor yang lama itu posisinya yaitu di sebelah Taman Kota Cirebon, yaitu letaknya di X Pasar Baru Kota Cirebon. Kemudian setelah kita melakukan usulan, alhamdulillah sudah terrealisasi bangunan gedung yang baru yang bertempat yaitu di Jalan Bonakarta, Kelurahan Mesjid, lebih tepatnya mungkin 300 meter atau setengah kilo, yaitu dari kantor Kejari Kota Cirebon. Kejaksaan ya Pak? Iya, kantor Kejaksaan. Yang mau bertanya boleh sambil kita diskusi, silahkan komentar untuk pertanyaannya ya. Selanjutnya Pak, bagaimana dukungan lanjutan dari pemerintah kota untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur pelayanan sosialnya Pak? Pada waktu dilakukannya ada semacam selamatan ya gedung yang baru kita mengundang Pak Sekda ataupun Ketua TAPD. Jadi mudah-mudahan segala apa yang tadi sudah saya sampaikan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Sekda, dan Pak Sekda menanggapi mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya, begitu alasan Pak Sekda. Untuk rencana taktis sendiri gimana itu Pak? Apakah menggunakan CSR atau anggaran-anggaran apa gitu untuk? Saya kira memang pada saat ini sepenuhnya yaitu anggaran yang digunakan kayaknya dari APBD Kota Cirebon. Nah, sementara memang kami belum melakukan sharing dengan pihak forum CSR yang sekarang ada keterkaitan bagaimana apakah bisa untuk merealisasikan
pembangunan untuk membantu sarana prasarana daripada dinas sosial ini. Namun sampai saat ini belum ada, walaupun memang forum CSR itu sudah terbentuk. Lalu dari industri sendiri di sini sudah ada komunikasi atau apapun Pak yang bisa memfasilitasi kebutuhan untuk pembangunan itu, atau seperti apa Pak? Ya kan sekarang kan kita lagi ada topik yang paling populer nih terkait perusahaan Chandra, terkait perusahaan Lotte yang memang investasinya itu cukup lumayan, ya kan? Mungkin dari beberapa perusahaan ini bisa atau seperti apa supaya membantu pembangunan di Kota Cilegon ini, termasuk salah satunya adalah menunjang menggunakan CSR untuk pembangunan lanjutan dinas sosial Kota Cilegon. Saya kira saya menyambut baik ya apabila memang industri yang ada bisa memperhatikan terhadap kebutuhan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Wabil khusus mungkin dinas sosial yang memang membutuhkan keberlanjutan ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan. Namun demikian, kita kembali kepada forum itu sendiri. Forum CSR itu ya Pak? Forum CSR itu sendiri, apakah bisa memfasilitasi keterkaitan dengan co-sharing mungkin ya, co-sharing dengan pemerintah daerah, keterkaitan untuk membantu sebagian daripada kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon. Namun lagi-lagi pada saat ini kami sampaikan sebelumnya belum ada koordinasi baik itu dari forum CSR ataupun dari industri sekitar yang ada, sampai saat ini belum ada. Nanti kita akan sampaikan terutama mungkin kepada pimpinan kita, kalau bisa ada co-sharingnya, artinya mungkin menginformasikan daripada pemerintah kepada industri supaya bisa bekerja sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana. Karena industri yang ada di Kota Cilegon ini saya kira selama ini sudah banyak mungkin bermanfaat, mungkin terutama CSR-nya bagi kepentingan masyarakat sekitar. Mungkin seperti itu Pak. Harapan kepada industri atau pesan-pesan kepada industri untuk dinas sosial sendiri Pak, boleh diutarakan Pak? Ya, dinas kita namanya kan dinas sosial ya, dinas sosial Kota Cilegon yang fungsi dan tugasnya memang ada beberapa tugas pelayanan terhadap masyarakat Kota Cilegon, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan sosial. Banyak sekali masyarakat Kota Cilegon yang masih membutuhkan uluran tangan, baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat ataupun oleh industri itu sendiri yang tadi saya sampaikan melalui CSR-nya supaya artinya disalurkan. Contoh saja di sini kita banyak sekali mungkin permohonan dari masyarakat yang disabilitas, kemudian yang terlantar, kemudian juga yang tunarungu, banyak sekali membutuhkan alat-alat untuk bagaimana membantu kepada mereka yang tadi sudah saya sampaikan. Alat kebutuhan khusus, misal kalau tunarungu berarti alat pendengaran, itu juga dibutuhkan, diperlukan. Kemudian juga yang untuk disabilitas, yang tidak bisa berjalan ataupun yang sakit, itu membutuhkan juga kursi roda. Nah inilah mungkin
kebutuhan-kebutuhan yang harus ada cost sharing dengan industri. Saya kira mudah-mudahan pihak daripada Forum CSR bisa mendengarkan apa yang dibutuhkan daripada masyarakat Kota Cilegon, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan keterkaitan bantuan daripada industri itu. Dan harapan kami setelah ada forecast ini, artinya memang mudah-mudahan pihak industri bisa berkomunikasi langsung baik oleh pemerintah daerah Kota Cilegon ataupun langsung kepada kami Dinas Sosial Kota Cilegon. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Dengan terbangunnya gedung dinas sosial, bagaimana harapan dinas sosial dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat? Dengan terbangunnya gedung yang baru ini, alhamdulillah, kalau kita melihat secara struktur existing yang ada cukup lumayan megah. Namun harus diiringi dengan fasilitas yang ada dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terutama di depan pelayanan kita itu artinya masih menggunakan existing pelayanan yang terdahulu. Jadi belum ada sarana prasarannya yang bisa menyesuaikan antara bangunan yang baru dengan kondisi existing yang ada. Nah, saya harapkan nanti ke depan untuk menunjang daripada pelayanan supaya nyaman, aman gitu ya. Karena kita melayani kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan pelayanan kebutuhan sosial yang ada di Kota Cilegon ini. Kita ada pelayanan terhadap OT, pelayanan terhadap ODGJ, pelayanan rekomendasi BPJS, dan mungkin masih banyak lain pelayanan-pelayanan yang ada di kita. Karena di kita ada kurang lebih sekitar 22 pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kota Cilegon ini. Pendek kata, yaitu bagi mereka yang kebanyakan yang tidak mampu. Oleh sebab itu, kita perlu sarana penunjang yang membuat kepada masyarakat untuk nyaman melaksanakan pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kota Cilegon. Baik Pak, yang terakhir ini ada pertanyaan dari masyarakat terkait pelayanan di gedung. Mungkin prosedurnya seperti apa sih Pak untuk prosedur pelayanan di gedung baru ini? Ya, kita ada SOP ya, standar operasi pelayanan. Itu di situ ada, kalau misalnya contoh saja, bagi yang mereka membutuhkan rekomendasi untuk pembuatan BPJS, silakan nanti masyarakat baik datang di Dinas Sosial langsung ataupun juga di mall pelayanan terpadu, di sana sudah juga bisa. Di Pemkot itu ya Pak? Iya, di Pemkot itu juga bisa. Artinya kalau yang dekat di sana, yang dekat di Dinas Sosial, ataupun juga di kelurahan. Di kelurahan juga ada operator yang menangani daripada pelayanan SIG-NG ataupun data DTKS. Karena memang semuanya yang membutuhkan pelayanan di sini adalah parameternya pasti tidak mampu. Oleh sebab itu, yang pertama mungkin membawa surat keterangan tidak mampu, KTP KK mutlak warga Kota Cilegon. Itu yang kita layani daripada masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Pesan-pesan untuk masyarakat Kota Cilegon Pak? Pesannya adalah saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Cilegon yang apabila memang membutuhkan pelayanan
bantuan sosial Kota Cilegon, saya harapkan artinya memang yang pertama untuk mengetahui informasi terlebih dahulu sebelum datang ke kantor dinas sosial ataupun ke mall pelayanan, supaya membawakan persyaratan-persyaratan yang ada. Dan persyaratan-persyaratan itu silakan mungkin bisa juga berkomunikasi ataupun mendatangi di kantor kelurahan, bisa juga dengan Pak RT Pak RW, karena mereka sudah kami sosialisasikan keterkaitan persyaratan-persyaratannya. Kenapa kita membuat syarat itu? Karena memang yang namanya bantuan, apalagi yang tidak punya, yang punya juga pasti ada harapan kepengen saja. Oleh sebab itu, inilah mungkin persyaratan-persyaratan itu harus kita lengkapi. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat Cilegon, silakan, mudah-mudahan nanti artinya kalau sudah terpenuhi persyaratannya, apapun harapannya, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Baik itu yang ditujukan kepada pemerintah pusat, provinsi, ataupun kepada Kota Cilegon itu sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan kami akan melayani terhadap kepentingan-kepentingan yang Bapak Ibu inginkan pelayanan kami di Dinas Sosial Kota Cilegon. Baik, untuk rekan-rekan dan masyarakat Kota Cilegon, apa yang sudah Pak Kadis jelaskan, informasinya sudah disampaikan. Dan untuk yang mempertanyakan angsuran BPRS ini kayaknya kurang tepat. Nanti kita kita akan diskusi dengan kepala BPRS-nya ya. Mungkin bisa kita jadwalkan di lain kesempatan. Kalau sekarang kita sedang berdiskusi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tentang di mana sih gedung baru, tadi udah dijelaskan. Terus bagaimana pelayanan untuk di gedung baru sudah dijelaskan. Di depan ada pelayanan dan di Pemkot juga sudah ada mall pelayanan publik. Jadi pembuatan BPJS untuk rekomendasi bisa melalui mall pelayanan dan kelurahan langsung ya Pak ya, betul ya? Gitu. Kalau santunan kematian yang belum dicairkan itu bagaimana Pak? Nah ini konteksnya harus kita kaji dulu ya. Nanti kalau misalnya memang butuh konsultasi, tadi Pak Kadis sudah mengarahkan langsung ke dinas sosial, bisa langsung ketemu dengan Pak Kadis atau di bidang ya. Untuk masyarakat yang memang butuh konsultasi terkait bantuan sosial dan lain-lain yang ada hubungannya dengan sosial, bisa mengunjungi kantor dinas sosial yang baru di Bonakarta ya, tepatnya berdekatan dengan kantor kejaksaan atau rumah sakit Hermina ya Pak ya, Kelurahan Mesigit gitu. Ada lagi yang ditanyakan supaya kita bisa sampaikan, supaya kita bisa diobrolkan langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, eksklusif. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, kita tunggu 5 menit lagi ya Pak, sambil kita menunggu teman-teman dan masyarakat. Kita tunggu 5 menit ya. Salam Bapak Kadis Mom NU. Ada salam Pak dari akun Mom NU. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
langsung dibalas sama Pak Kadis ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ke sesi atau salam dari DKPP Mom NU. Salam katanya. Waalaikumsalam. Siapa? Mom NU, akunnya Mom NU. Siapa itu? Nah, ini saya belum tahu ini. Baik, untuk sekarang kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Kadis atas waktunya. Mudah-mudahan kebutuhan untuk pengembangan atau kelanjutan pembangunannya segera terrealisasi. Amin. Dananya segera didapatkan. Amin. Dan industri-industri seluruh perusahaan industri di Kota Cilegon melihat dan membantu Dinas Sosial Kota Cilegon. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.